Halo, selamat jumpa pada kelas kreatif. Saya Dani Wahyunggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif ini karena mungkin udah lama sekali ya saya tidak masuk ke kelas kreatif karena lebih aktif di podcast ini Koper. Pertama memang dengan perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sebenarnya sekarang video, foto, kemudian suara, lagu, kemudian pembuatan skrip itu bisa dilakukan dengan bantuan AI. Dan ini membuat banyak sekali eksperimentasi karena dengan cara ini sebenarnya alat-alat seperti mikrofon seperti ini tidak lagi menjadi satu keharusan ya, karena kemudian suara bisa di cloning dengan AI. Tapi sebenarnya ada satu permintaan ya dari kawan-kawan yang menyimak kelas kreatif ini, bahwa tetap merindukan suara, ya suara asli, kemudian juga muka asli, dan juga sebenarnya pada saat kita mengembangkan satu inisiatif di kelas kreatif seperti ini, kita sebenarnya tidak berharap bahwa setiap sesi atau setiap edisi itu sempurna ya, karena memang waktu awal dulu kita kadang pengen suara yang bagus sehingga kita investasi pada mikrofon, pada mixer, kemudian juga pada kamera supaya videonya lebih tajam dan resolusinya lebih tinggi. Misalnya dulu sulit juga ya mencapai resolusi 4K. Jadi maksimum 1080 HD. Nah ini pun sebenarnya kalau kita gunakan sering juga turunnya jadi 720 HD juga. Karena itu kalau kita main di Zoom, ya kita paling tidak resolusinya hanya sampai ke 720. Kecuali kita berlangganan yang Pro atau Enterprise itu bisa mencapai 1080. Dan untuk 4K masih jadi pertanyaan. Begitu juga webcam yang kita miliki kadang tidak juga mampu sebenarnya mencapai 4K. Kadang hanya baru berapa menit itu pasti semacam freeze ya. Jadi gambar kita berhenti. Ini terjadi di beberapa kamera terbaru juga. Karena itu misalnya sejak lama kita menggunakan satu interface ya dari Elgato. Itu yang 4K. Itu paling mungkin sebenarnya menggunakan karena relatif stabil dan itu bermanfaat kalau ruang kita seperti ruang saya sebenarnya berantakan juga ya studio ini. Jadi kadang saya harus gelapkan bagian belakang karena tadi kita dengan 4K itu kita bisa cropping dan waktu di crop masih bisa setajam ini gitu. Jadi kalau 4K murni ya situasinya sangat wide ya, sedangkan pada saat kita butuh hanya muka seperti ini maka sebenarnya 4K menjadi sesuatu yang membantu untuk gambar tetap jernih. Dibandingkan kalau kita dari awalnya sudah 720, kita zoom pasti gambarnya jadi 360 kan. Jadi kalau dibesarkan baru terasa ada distorsi di video. Dulu kita mengembangkan ini semua karena punya bayangan bahwa pandemi itu akan lama.
karena lama teknologi virtual itu kita dalami supaya bisa membantu bahwa setiap pertemuan daring kualitasnya sama dengan kalau kita bertemu dengan tatap muka. Nah, yang lain sebenarnya setelah proses-proses itu akhirnya di kelas kreatif kita manfaatkan AI untuk membantu satu sebenarnya adalah menyederhanakan skrip ya. Waktu kita buat skrip kadang kita ingin cerita macam-macam gitu. Dan kadang bisa sampai 1 jam skripnya. Nah, dengan AI kita bisa disiplin bahwa setiap edisi hanya 5 menit misalnya. Karena kalau kita mau ke 15 menit pun itu kalau menggunakan AI, semuanya AI ya, itu cukup mahal untuk langganan per bulannya gitu. Jadi kalau kita langganan audio, untuk lagu, untuk video, untuk foto, kemudian untuk avatar, ya, kemudian mengubah teks menjadi suara atau suara menjadi teks, itu total general setiap bulan ya hampir 1 sampai 1,5 juta ya untuk langganan semua aplikasi. Memang mahal, tapi kalau memang kita punya channel yang bisa seminggu 2 kali misalnya tampil di YouTube atau di Spotify atau di TikTok atau di Instagram, sebenarnya ada beberapa yang memang gratis, tapi kalau memang ingin memudahkan ya kita bekerja itu memang sekitar 1,5 juta sebulan, mahal ya. Nah, tapi kompensasinya sebenarnya adalah dengan konsistensi kita ada di media sosial, itu punya implikasi juga untuk saya. Sebenarnya memperkenalkan bisnis saya juga untuk bisa sebenarnya menerima berbagai kontrak dengan pihak lain karena mereka melihat ada konten yang diproduksi oleh organisasi saya gitu. Disinilah yang sebenarnya bahwa niatan untuk memproduksi konten secara rutin itu bukan sekedar bahwa nanti kita akan viral. Saya tidak berpikiran seperti itu, tetapi konsistensi ini membawa berkah pada proses kreativitas dari saya dan tim. Karena dengan membaca buku atau kita mendengarkan konten yang lain, lalu ada ide, kemudian ide itu dibuat skripnya, dari skrip kemudian jadi produksi seperti ini. Dengan cara itu sebenarnya adalah proses belajar itu menjadi rutin dan itu membantu bisnis seperti bisnis konsultan seperti yang saya lakukan, bisnis training yang saya lakukan dan sebagainya, ya masih bisa survival. Dengan cara itu kita paling tidak bisa semacam bersaing gitu dengan perkembangan zaman gitu. Jadi kita tidak berhenti belajar, tidak berhenti membaca, tidak berhenti menafsirkan atau memberikan makna pada apa yang kita pelajari, kemudian bagaimana mentransformasi semua hal itu menjadi konten-konten pelatihan yang kemudian bisa membantu bahwa konten-konten itu sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh organisasi maupun individu pada situasi saat ini. Nah, yang lain sebenarnya adalah bahwa perkembangan ini mau tidak mau sebenarnya adalah kita sebagai kawan belajar dari AI itu mau tidak mau sebenarnya adalah bukan berarti semuanya diserahkan ke AI, tapi AI menjadi mitra di dalam proses belajar bersama gitu. Jadi kita tidak serta-merta menangkap apa yang AI produksi itu pasti benar, bukan begitu ya. Tetapi kita juga baca, kemudian kita koreksi, kemudian belajar ulang, koreksi ulang. Dengan proses ini, memang mereka lebih pandai
dari kita di beberapa konten, tapi pada esensinya ya seolah-olah kita membangun database, kemudian database itu bisa dimanfaatkan. Nah, pada AI sebenarnya bukan berarti kita produksi konten seperti itu, tetapi justru kita sebenarnya membangun semacam sistem pengetahuan, ya, yang kemudian kita simpan di sistemnya AI yang kita miliki. Kalau di Gemini itu ada gemnya, kita membuat gemnya sendiri. Nah, gem itu semacam ruang AI-nya kita, kontennya kita, sehingga konten itu selalu bermanfaat karena logika-logikanya itu sudah disandingkan dengan kebiasaan kita, kebutuhan kita, dan pada akhirnya sebenarnya adalah kalau kita ingin memproduksi podcast seperti yang saya lakukan, kemudian memproduksi desain proses, mau menuliskan laporan, mau merancang sebuah tour, dan sebagainya, kita bisa ngobrol dengan AI sehingga paling tidak kerangkanya bisa di-draft dulu, kemudian kita bangun bersama-sama supaya AI-nya itu menjadi hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu kelas kreatif kali ini, idenya adalah bagaimana kita tetap konsisten untuk selalu memproduksi media sosial, kemudian konsisten untuk belajar dengan AI supaya tidak ketinggalan. Yang ketiga, tetap kreatif setiap saat untuk selalu refleksikan apa yang kita pelajari dan juga bagaimana menempatkan proses itu pada kerangka berpikir yang baru. Dengan cara ini kita akan menikmati dunia yang sedang berubah seperti ini, sehingga harapannya kita tetap survive, kemudian tetap tumbuh dan sama-sama melakukan berbagai inisiatif untuk perubahan yang lebih baik. Itu saja kelas kreatif kali ini. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.